Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas. How are you? Gimana kabar kalian? Bapak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat semua ya anak-anak. Ya, Bapak senang banget nih kita dapat bertemu meski dalam video pembelajaran di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, tema 2, selalu berhemat energi. Anak-anak, sudah siap buku dan alat tulisnya? Ya, kalau belum disiapkan, segera disiapkan ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Bapak, persilakan. Anak-anak, kompetensi dasar atau KD dalam video pembelajaran kita adalah 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui gambar yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi jenis sumber daya alam serta manfaatnya dengan tepat. Melalui diskusi virtual bersama kelompok, siswa mampu menuliskan jenis sumber daya alam, asal daerahnya, serta pemanfaatannya dengan rinci. Dan melalui diskusi bersama orang tua, siswa mampu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam daerah setempat dengan lengkap. Anak-anak, sumber daya alam perlu kita lestarikan. Berikut ini adalah contoh perilaku-perilaku bijak dalam pemanfaatan SDA atau sumber daya alam. Yang pertama, berjalan kaki untuk menempuh perjalanan jarak dekat. Ini kita bisa menghemat bahan bakar. Kemudian yang kedua, menggunakan air bekas cucian buah atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, itu kita kurangi ya anak-anak, kita harus menghemat. Kemudian yang keempat, mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Energi alternatif itu adalah energi yang jumlahnya tak terbatas dan dapat diperbarui. Nah, yang penting juga anak-anak, kita harus selalu melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Karena hutan begitu besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Salah satunya apa anak-anak? Hutan adalah penghasil oksigen terbesar atau paru-paru dunia. Anak-anak, ayo kita berdiskusi virtual bersama kelompokmu ya anak-anak. Lakukan diskusi virtual bersama kelompokmu melalui panggilan suara atau panggilan video. Kemudian kalian berdiskusi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian tuliskan ya hasil diskusi kalian tentang jenis sumber daya alam, daerah penghasilnya, dan pemanfaatannya. Seperti contoh tabel di samping yang Bapak siapkan nih. Bapak sudah berikan contoh satu nih. Minyak bumi, daerah penghasilnya ada di Babo, Irian Barat atau di Papua Barat. Kemudian pemanfaatannya untuk apa? Untuk bahan bakar kendaraan, pembangkit tenaga listrik. Nah, kalian cari lagi ya anak-anak. Sumber daya alam, daerah penghasilnya, dan pemanfaatannya. Semangat berdiskusi anak-anak dengan teman kalian. Silakan kalian saling bertukar pikiran. Anak-anak, nah kita tadi sudah bahas tentang batu bara. Batu bara termasuk energi apa anak-anak? Ya, energi yang tidak dapat diperbarui. Makanya kita harus selalu menghematnya ya anak-anak. Nah, energi batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk kategori batuan sedimen. Indonesia termasuk 10 negara penghasil batu bara terbesar di
dunia. Daerah penghasilnya ada contohnya ada Kota Baru atau Pulau Laut di Kalimantan Selatan, Lembah Sungai Berau di Kalimantan Timur, dan Bukit Asam di Sumatera Selatan. Anak-anak, batu bara itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap berjuta-juta tahun. Kemudian kita ambil dan kita olah untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kecil, dan kegiatan industri. Manfaat batu bara ada beragam ya anak-anak. Dapat menjadi bahan bakar kereta api, sumber pembangkit listrik untuk pemukiman, bahan baku pembuat plastik, bahan baku pembuat pupuk, dan penyubur tanaman. Kalian bisa membacanya lebih lengkap di buku tema 2 halaman 83 ya anak-anak. Nah, di LKPD kita yang kedua anak-anak, kalian kerjakan lagi ya. Yang nomor 1, bagaimanakah sikapmu dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tetap lestari? Yang kedua, apakah manfaat batu bara yang paling kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa pengaruh penggunaan batu bara terhadap kesejahteraan masyarakat? Dan yang keempat, batu bara adalah sumber energi yang tak terbarukan, sehingga suatu saat persediaannya akan habis. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat penggunaannya? Kalian kerjakan di buku kalian ya anak-anak.